j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang bermaksud, apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai aku, kata Allah, sesungguhnya aku amat dekat sekali dengan mereka. Dan aku, kata Allah, senantiasa memenuhi permintaan hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sekali lagi kita telah diberi peluang dan ruang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ilmu, iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita hari ke hari semakin bertakwa kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah dan semakin kekuatan iman kita bertambah. Dan pada kesempatan ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada dalam suasana sehat walaupun kita masih lagi dihantui oleh COVID-19 ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua para jemaah hadirin di luar sana atau di mana juga Anda berada, di mana juga Anda menyaksikan kami pada kesempatan ini, kami akan membicarakan pada malam ini tajuk doa ketika ditimpa kesusahan dan penyakit. Yakni Rasulullah SAW telah membekali kita obat dalam kita menghadapi kesusahan, dalam kita menghadapi penyakit. Yang mana kedua-dua ini yang sekarang ini kita hadapi. Yakni kita berada dalam suasana kesusahan, juga dalam suasana penyakit. Di mana kedua-dua keadaan ini adalah menjadi satu hambatan atau satu tantangan kita dalam rangka kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Justru itu Allah Subhanahu wa taala telah memesankan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi kita sendiri bersabda. Apa kata Nabi? Wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Rawahu Tabarani. Yakni kata Rasulullah, persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bala. Jadi para jemaah sekalian, doa adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa itu juga kata Nabi boleh menolak bala yang sudah datang
dan juga boleh menolak yang akan datang. Demikianlah kekuatan doa tersebut. Oleh karena itu, kalau kita simak dalam sejarah, setiap nabi-nabi Allah, para anbiya, para mursalin, dibekali oleh Allah dengan doa-doa. Sebab doa ini adalah menambah kekuatan, dan doa ini juga dapat menolak berbagai-bagai yang kita sebutkan tadi, apakah itu kesusahan, apakah itu penyakit. Yang tepat sekarang ini, kita berada pada suasana kedua-dua ini. yakni kita berada dalam suasana kesusahan dan juga dalam suasana penyakit yang menakutkan dan menggerunkan. Baik, di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, di sana disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditimpa kesusahan, yakni yang namanya kesusahan itu, yang namanya bala itu tidak hanya dikenai kepada manusia-manusia biasa seperti kita, malahan para anbiya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesusahan. Ditimpa penyakit. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sekali dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui permohonan atau doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pula menyampaikan doa ini kepada kita, sebab Nabi juga tahu bahwa kita sebagai umatnya pasti akan berdepan dengan masalah, apakah itu tadi kesusahan, apakah itu namanya penyakit. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beliau menghadapi kesusahan tersebut, beliau berdoa kepada Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mana meminta, memohon kepada Allah. Dalam arti kata lain, hanya Allah sahajalah yang boleh mengangkatkan kesusahan itu dalam kehidupan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang mendatangkan penyakit, dan Allah juga yang akan menyembuhkan penyakit tersebut. Tapi walau bagaimanapun, dia tidak boleh sembuh begitu saja. Mesti ada usaha. Ada kalanya kita memang perlu berjumpa dengan doktor. Ada kalanya juga kita perlu memakan obat, mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh dokter. Itu merupakan usaha. Ya. Nah, di sini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita membaca doa ini. Bagi para pendengar, bagi siapa yang menyaksikannya, saya ajak ya semua kita membaca doa ini. Mudah-mudahan doa yang kita baca ini, istilahnya kita meminjam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini doa yang paling baik, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, ya. Di mana doa ini berbunyi, sama-sama ayo. Pertama sekali kita mulai dengan bacaan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Ini kata Rasulullah. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, kalau kita tidak memulai dengan bacaan bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bukan atas nama kepandaian, kebijakan, kekuatan kita, bukan. Melainkan dengan nama Allah. Bukan nama pribadi. Dengan nama Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maka kata Rasulullah, kalau suatu pekerjaan baik, kalau kita tidak memulai dengan kalimah bismillah, fahuwa aqta. Fahuwa aqta, maknanya apa? Laisa lahul barakah. Tidak ada keberkatannya. Itu hebatnya bismillah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, 114 surah, hanya satu surah saja yang tidak dimulai dengan bismillah. Itu pada sejarahnya ya. Yang ini semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu pertama. Manakala kita nak berdoa. Kemudian, hendaklah doa itu juga dibuka dengan hamdalillah. Yang ini membaca alhamdulillah. Ya, kita memohon, kita memuji Allah dulu. Nah, itu adab. Kadang-kadang banyak kita berdoa, tapi barangkali kita tak beradab. Seperti kita meminta sesuatu, mestilah beradab.
ada kadang-kadang istilahnya proposal, dengan kata-kata yang baik, memberikan keyakinan kepada orang yang tempat kita memohon pertolongan itu yang punya syarat. Demikian juga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nah, kata Rasulullah, kalau sesiapa berdoa tidak didahului dengan hamdalillah, dengan ucapan alhamdulillah, kemudian juga tidak dimulai dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doanya itu tidak sampai kepada Allah. Sehingga ulama mensifatkan bahwa selawat dalam doa itu, para hadirin, ya, adalah bagaikan apa ya, kalau bahasa kita namanya perangko. Di sini dengar apa ya? Perangko ini maknanya kalau kita nak kirim surat mesti ada perangkonya. Nah, ada kan 20 sen, ada $1 ya. Nah, itu perangko. Nah, kalau itu surat, sekalipun alamat yang kita tulis di amplop surat itu jelas, ya, betul, tetapi kalau kita tidak tampal itu perangkonya, ya, maka itu tak sampai. Begitulah kedudukan selawat dalam doa. Maknanya kalau kita berdoa tapi kita tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu tidak terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kena ingat. Jadi saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, baru kita masukkan kita punya doa. Di sini tadi doa yang dibaca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditimpa kesusahan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau membaca la ilaha illallahul azimul halim. Para jemaah sekalian, mari sama-sama berkat kita berjemaah, jamaah fihi rahmah, dalam jemaah itu ada rahmat Allah. Jadi kalau kita beramai-ramai, ya, bayangkan kalau kita membaca ini bersama-sama malam ini, beramai-ramai, apa kata Nabi, setiap kumpulan 40 orang itu, Muslim mukmin, di sana itu ada satu di antara mereka ini yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya. Nah, jadi Allah melihat dalam kumpulan itu ada satu wali Allah. Jadi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ulang. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ringkas, ya, singkat tapi padat. Dan ini para hadirin sekalian keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesuatu yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu Allah, bukan tutur kata Nabi mengikut kemauan hawa nafsunya. La ilaha illallahul azimul halim, yang bermakna tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan melainkan Allah yang patut disembah. Tiada Tuhan yang patut disembah illallah, melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyayang. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, pemilik arasy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arsy yang mulia. Itulah makna daripada doa yang dapat tadi menolak ketika kita dalam kesusahan, dan juga doa dalam masa kita berdepan dengan penyakit.
Mudah-mudahan pertama sekali kita mohon kepada Allah, niat kita kepada Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau angkatkan COVID-19 ini di persada bumimu ini ya Allah. Dan kami sudah cukup terajar, cukup sadar dengan adanya COVID-19 ya Allah. Justru engkau angkat ya Allah. Demikian penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami, dalam diri keluarga kami. Penyakit ini bukan hanya penyakit zahir, malah penyakit batin. Kita kadang-kadang lebih menumpukan penyakit pada penyakit zahir, penyakit batin kita lupa. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini diangkat oleh Allah dengan memohon kepadanya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, rabbul arsyil karim. Dalam satu riwayat, dalam riwayat hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, apa kata Nabi sana? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dzalik. Maknanya apa ini? Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesusahan dan penyakit tadinya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa itu, la ilaha illallah wal azimul azim. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Sehingga diterangkan lagi bahwa kalimat hazabahu, maka kana idza hadabahu amrun. Hadabahu itu maknanya hadza, ya, idza hadabahu amrun, kalimat hadabahu amrun itu artinya apa? Artinya ialah mendapat sesuatu masalah penting atau ditimpa kesusahan. Kalau Nabi itu berdepan dengan masalah-masalah yang penting, yang begitu begitu mencekam, itu disebut dengan apa kalimat? Hadabahu amrun. Hadabahu amrun, yakni mendapat satu masalah penting atau ditimpa dengan berbagai kesusahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, mohon kepada Allah melalui doa-doa yang disebutkan tadi itu. Jadi sudah jelas, ada obat. Sebagaimana kata Nabi, a'iddu lil bala'id du'a. Persiapkan doa, kata Rasulullah, untuk menghadapi datangnya bala. Oh, Pak Ustaz, sekarang kan sudah datang. Sama ada bala itu yang sudah datang atau yang bakal datang. Para jemaah sekalian, saya sering mengingatkan di mana-mana, jangan kita rasakan COVID-19 yang sudah bala. Dan kita berpikir dan kuning-kuning kalau COVID-19 nanti sudah terangkat, oh bala enggak ada. Oh, lagi dahsyat. Dahsyat. Dahsyatnya di mana? Ya, kalau sudah COVID-19 ini terangkat, kan sekarang ini ekonomi sudah terpuruk. Hutang-hutang barangkali sudah sekeliling pinggang. Ya, yang pekerjaan-pekerjaan sudah di tren pekerjaan. Kalau kita sudah di di tren kerja, untuk dapat kerja di belakang itu lagi susah. Jadi jangan kita merasakan hanya bala ini hanya di COVID-19. COVID-19 ini kalau bagi saya mungkin satu guru mengajar kita. Saya beranggapan COVID-19 ini saya anggap sebagai guru untuk memberikan pelajaran, peringatan, kesadaran kepada kita. Nah ya, jadi jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadabahu amrun qala dzalik. Yani di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan dan berbagai penyakit, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa itu tadi. Jadi ini kembali saya ingatkan kepada saya dan kita semua, jangan kita lupa membaca ini zikir atau doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaan kita. Baik. Kemudian dalam hadis diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Bahwa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditimpa satu kesusahan, baginda membaca juga di samping tadi yang kita sebutkan, ini lagi Nabi baca. Ini yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah diingat, yang mudah disebut. Apa dia?
Nabi baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Saya ulangi. Nabi baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Yang mana doa ini bermakna apa? Wahai zat yang maha hidup lagi maha menghidupkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat-Mu ya Allah, aku memohon pertolongan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nah, kemudian ini riwayat dalam kitab Sunan Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa katanya apabila Nabi SAW ditimpa suatu kesusahan, baginda menadahkan tangan kehadirat ilahi, mengangkat tangan ke buka langit, dan ketika itu Nabi mengucapkan atau membaca Subhanallahil Azim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya ulangi, Subhanallahil Azim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang dibaca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebutkan, ini disebutkan dalam Sunan Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Allah yang maha suci, Allah yang maha agung. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha menghidupkan. Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah billah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, dan peliharalah kami ya Allah daripada azab neraka. Azab neraka ini ada dua, neraka dunia, neraka akhirat. Neraka dunia itulah termasuk kesusahan, penyakit dan sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita merasa sulit, merasa rumit, merasa susah, merasa sakit di dunia ini, masih banyak lagi jalan-jalan keluar yang boleh kita tempuh untuk menghindari dari penyakit tersebut. Ibaratkanlah kita ditimpa kehausan, tak ada air, kita tak punya air. Tapi boleh kita minta air kepada orang. Katalah kita tak punya makan, insya Allah. Kalau sepiring nasi itu kita minta dengan orang, insya Allah. Kadang-kadang yang kita minta sepiring nasi, datang sebakul nasi. Dunia. Tetapi kalau kita berada kesusahan di hari akhirat, para hadirin, sama siapa kita nak minta tolong? Jelas-jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada istilah ayah, tidak ada istilah ibu, tidak ada istilah anak. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma sha'nu. Kemudian sabda Nabi SAW, apa kata Nabi? Inna adzabad dunya ahwa min adzabil akhirah. Maknanya apa? Apapun penderitaan, apapun penyakit, apapun kesusahan, apapun kerumitan yang kamu hadapi, kata Allah, kata Rasulullah, di muka bumi ini, karena dibandingkan dengan akhir, sehabuk pun tidak ada artinya penderitaan, kesakitan yang kita hadapi di dunia ini. Sehabuk pun tidak ada artinya jika dibandingkan dengan akhirat. Jadi mudah-mudahan kesusahan, kesulitan, kerumitan yang kita hadapi di dunia ini jadikanlah sebagai cemeti, jadikanlah sebagai pelajaran. Kalau di dunia sedemikian, tadi saya katakan boleh minta tolong, maafnya tak dapat tolong, curi pun barangkali boleh untuk nak melepaskan kehidupan. Dan arti kata lain, ada way out, ada jalan keluar. Tapi kalau di hari akhirat, setetes air pun tidak boleh kita minta tolong kepada siapapun. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlah
wa la hum yunsarun. Nah, jadi itu ya akhirat. Jadi dunia tadi kita baca ini insya-Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Subhanallahil azim. Ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian lagi kata Rasulullah, ad-du'a umul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Maknanya sebaik-baik ibadah itu ada doa di dalamnya. Selesai kita salat. Oleh karena itu ulama menetapkan tempat-tempat, waktu-waktu yang kita baik padanya berdoa, tempat ada, waktu ada. Gunakanlah kesempatan-kesempatan ini. Saudara-saudaraku sekalian, diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i pula. Dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Ja'far dari Ali karramallahu wajhahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalkinkan aku. Menalkin sini maknanya mengajarkan aku. Kata si Abdullah bin Ja'far. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menalkinkanku, maknanya mengajar aku dengan doa-doa itu, dan katanya memerintahkan aku apabila aku ditimpa dengan kesusahan atau manakala aku ditimpa oleh musibah untuk mengucapkan doa-doa tadi itu. Jadi jelas tuan-tuan, rujukan kita jelas. Dan amalan yang benar-benar diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi Nabi ajarkan la ilaha illallahul karimul azim. Tabarakallahu rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kalau kita tengok doanya ringkas-ringkas saja. Tak payah kita nak menghafalnya berbulan-bulan. Kemudian seboleh-bolehnya. Doa ini jangan bergantung kepada hafalan. Maka kadang-kadang setengah-setengah kita ni berdoa ni bergantung kepada hafalan. Jadi selagi hafalannya itu tidak habis, selagi itu dia susah nak menghentikan doa. Jadi sebaik-baiknya doa itu kita pahami. Macam ni singkat tapi jelas kita paham. Ada setengah-setengah dia menghafal, dia pun tak tahu apa maknanya. Itu kurang baik. Orang yang menghafal doa tapi tak mengerti doa ini, istilah saya ya, bagaikan orang bawa kereta, ya, boleh bawa, tapi tak tahu nak menghentikannya. Bagaimana nak menghentikan kereta ini? Mana dia, walaupun kereta itu ada brake umpamanya, tapi dia tak tahu itu brake aja. Jadi bagaimana nak berhentikan? Itu cara sama dilanggarnya pokok kan, atau masuk longkang. Itu saya nak berhentikannya. Jadi jangan kita berdoa seperti itu. Jadi doa-doa yang ringkas seperti ini jelas, ya, sumbernya jelas, ya, dipetik daripada mana, bukan rekayasa. Ya. Ada juga doa-doa yang direkayasa itu, ya, disusun oleh para orang Arab barangkali, tapi ini jelas bersumberkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul karimul azim, subhanah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha mulia, lagi maha agung, maha suci dia, maha suci Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, demikian yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Da'watul makrub, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Apa kata Allah? Doa orang yang sedang ditimpa kesusahan. Da'watul makrub. Doa orang-orang yang ditimpa kesusahan itu tadi, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin,
wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Inilah dia doa-doa orang yang sedang ditimpa kesusahan. Yang bermakna apa itu? Ya Allah, hanya kasih sayang-Mu yang kuharapkan. Maka janganlah membebankan permasalahan kepada diriku walaupun hanya sekelip mata. Dan ya Allah, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Inilah kata Rasulullah doanya orang-orang yang ditimpa kesusahan. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan jika kita ingat kepada Allah, Allah pasti lebih ingat kepada kita. Jika kita dekat kepada Allah, Allah tentu lebih dekat lagi kepada kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Jika hamba-hambaku dekat kepada aku jarak sejengkal, aku, kata Allah, sehesta. Kalau hambaku itu mendekat kepada aku, kata Allah, satu hesta, aku sedepa, Allah lebih. Malah kata Allah, kalau hamba-hambaku itu mendekat kepada aku dengan cara berjalan kaki, malah aku menghampiri mereka dengan cara berlari, Allah lebih. Jadi jangan putus asa, ya, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita terima daripada Allah, jadikan itu sebagai peringatan, jadikan itu sebagai pelajaran. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Kata Nabi, ajabal mu'minin, sungguh menakjubkan orang mukmin. Kenapa? Tidak ada satu pun keburukan bagi mereka. Jika mereka mendapat ujian Allah, mereka bersabar. Dan itu baik bagi mereka. Dan jika mereka itu pula mendapat nikmat daripada Allah, mereka bersyukur. Itu juga baik bagi mereka. Jadi kita mau itu. Dalam suasana kita senang pun kita digolongkan yang baik. Dalam suasana kita susah resah pun digolongkan dalam keadaan kebaik. Akhirnya hidup kita itu baik di ujung, baik di pangkal, baik pada kesemuanya. Baik pada diri kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada harta kita, baik kepada masyarakat kita, dan baik juga kepada negara kita Singapura ini, insyaAllah. Demikian perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Sebab sebagaimana para hadirin jemaah sekalian maklum, bahwa kita setiap malam Rabu ada pengajian live yang ditaja oleh Masjid Al-Istiqamah. Maka mari kita berikan sokongan, dukungan kepada Masjid Al-Istiqamah agar program-program dakwah, walaupun kita tidak bisa datang ke masjid buat sementara, tapi kita tidak putus dengan pengajian-pengajian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati kita semua. Demikian. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste?
Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu